Oke, balik lagi di channel trader lokal dan seperti biasa di Senin pagi ini gue akan bahas mengenai pair-pair atau komoditas yang punya potensi untuk kita ambil peluang untuk trading di minggu ini. Oke, jadi sebelum mulai jangan lupa untuk subscribe video ini, channel YouTube Trader Lokal, dan juga jangan lupa untuk like dan komennya ya. Dan trader lokal juga ada media sosial lainnya, jadi di IG ada @traderlokal dan di TikTok itu juga ada, cuman belum terlalu aktif ya, dan itu di trader_lokal. Dan kita juga ada grup Telegram, jadi teman-teman juga bisa join ke grup Telegram trader lokal, bisa dilihat di bagian deskripsi. Dan kali ini gue akan bahas kembali akan bahas 3 pair. Jadi satu pairnya itu sebenarnya pair yang sudah pernah dibahas di minggu lalu, namun dia membentuk struktur baru. Dan struktur baru itu seperti apa dan ada peluang bagaimana nanti akan kita bahas. Dan di kali ini sebelum masuk ke analisa pair seperti biasanya, gue akan membahas tentang news dulu. Ya, jadi di minggu ini cukup banyak news merah. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman bertanya sebaiknya itu trading itu waktu kapan ya? Kalau bagi gua trading itu sebaiknya ya saat tidak ada news merah ataupun news orange. Kenapa? Karena news-news ini akan berdampak kepada volatilitas, dan ketika harga sudah mendekati order block ya atau POI kita, yaitu bisa dengan mudah ditembus. Ya, walaupun setelah menembus area order block itu terjadi retrace atau terjadi rebound balik ke atas. Ya, cuman sayangnya ya nanti stop loss kita sudah kena. Dan ini kalau misalnya dilihat di minggu ini banyak sekali news merah. Jadi mulai dari sesi Asia bahkan sampai ke sesi US ya di malam. Ya, jadi di sesi Asia ini ya kalau biasanya di siang hari itu nggak terlalu banyak. Ya, biasanya nggak terlalu banyak. Cuman di minggu ini di siang ini juga cukup banyak. Ya, jadi di Selasa ini ada Australian dollar, dia ada terkait dengan kenaikan suku bunga. Ya, jadi waspada ketika trading dengan mata uang Australian dollar di jam sekian. Ya, karena pasti akan ada volatilitas yang tinggi. Dan apakah ketika ada news merah kita harus meng-cancel pendingan order kita di order blocknya? Itu juga belum tentu. Kita harus mengecek dulu seberapa jauh jaraknya. Dan itu dibahas di dalam kelas Smart Money Concept yang gue ajarin kepada teman-teman semua. Oke, nah sekarang kita mulai masuk ke pair yang akan dibahas. Ya, jadi ada 3 pair yang akan gue bahas. Yang pertama adalah ada pound sterling dengan Australian dollar, terus ada US dollar dengan Swiss francs. Sebentar ini gue rapikan. Dan yang terakhir ada Canadian dan yen. Ya, jadi kalau yang ini kemarin tidak terlalu berjalan sesuai dengan plan. Cuma waktu itu gue ngasih info bahwa ini di grup Telegram trader lokal, bahwa ini menjadi area yang menarik dan terjadi pergerakan sekitar 10 pips. Ya, dan gue infokan waktu itu untuk kita close profit beberapa, habis itu kita set BE, dan ini dia kembali naik ke atas dan mengenai break even. Jadi kita di sesi ini pun kemarin ya dapat profit. Ya, profit instan 10 pips. Oke, sedangkan yang ini area ini masih valid ya untuk ditunggu. Cuman ya kita tahu bahwa USD saat ini akan bisa jadi akan terus menguat menunggu sampai berita FOMC di tanggal 20-an bulan ini. Oke, dan sekarang kita masuk ke 3 pair yang menjadi fokus kita di minggu ini. Yang pair pertama adalah pound sterling dan Australian dollar. Ya, jadi pair ini berkali-kali membentuk struktur baru dan meninggalkan area supply.
Ya, jadi kalau kemarin kita berfokus untuk menunggu di area supply ini, ya, dan kemudian membentuk liquidity, dan sekarang ada supply baru, menurut gua kita bisa lihat ya di minggu ini. Nah, sebenarnya area supply ini bisa panjang, bisa ini dan bisa di bagian sini juga. Oke, coba kita mulai dari area supply yang di sini. Ya, kita menunggu harga kembali ke atas, ya, dan terjadi konfirmasi. Ya, dan baru kita entry. Kenapa nunggu konfirmasi? Ya, balik lagi, ada potensi harga sampai ke area supply ini dan bahkan sampai ke supply atas. Cuman karena jaraknya yang cukup, kalau sampai menembus ke supply atas di sini, ya jaraknya cukup jauh ya. Cuman ya kalau misalnya antara supply ini dan supply yang kedua ini, ya ini ya bisa ada potensi dia nembus ya sampai ya berada di atas area supply yang pertama. Ya, jadi untuk ini gue akan menunggu konfirmasi dan bisa ada di sini dan ada di sini. Ya, jadi ada dua area. Jadi ya kita lihat ketika di time frame yang lebih kecil terjadi konfirmasi, kita bisa melakukan entry. Oke, itu untuk Australian dollar. Kemudian adalah US dollar dengan Swiss francs. Ya, jadi kalau misalnya dilihat di sini ada supply yang bagus. Ya, untuk kita entry, kita bisa entry secara agresif dan melakukan TP. Jadi di sini ada area supply. Oke, area supply. Ya, sehingga ketika kita nanti melakukan buy di area demand ini, ya ini menjadi target profit kita sampai ke atas sini, dan setelah sampai sini kita bisa melakukan entry sell ya, untuk dia kembali ke bawah. Dan supply ini kalau misalnya kita lihat nih, supply yang terjadi cukup lama ya, di 16 Juni ya. Dan kalau misalnya dilihat ya, ini sangat kuat pergerakannya untuk mengisi ke area supply di sini. Nah, jadi dia akan menutup area imbalance yang pernah terjadi di 16 Juni ini. Oke, jadi kalau misalnya dia ke bawah kita bisa entry agresif, dan ketika dia di atas gua akan mencoba untuk mencari konfirmasi ya, untuk melakukan entry. Ini jarak ordernya, order block itu sekitar 30-40 pips. Jadi apakah akan konfirmasi ya, tergantung juga nanti gue melihat pergerakan atau struktur yang dibentuk oleh market sebelum dia menyentuh area supply ini. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga adalah Canadian dan Yen. Jadi yang di sini mungkin cukup tricky ya, dalam artian gue sedang menunggu atau melihat apakah memang harga di sini ini sudah mengenai area supply dan melakukan proses retrace ke bawah. Ya, jadi kalau misalnya kelihatan dari sisi time frame daily, dia seharusnya sudah mitigasi area supply ya, dan mungkin akan melanjutkan penurunan, bukan melanjutkan tapi mulai terjadi penurunan ke bawah ya. Namun kalau misalnya kita lihat secara time frame lebih kecilnya di H4, dia ini belum masuk ke area supply ya. Jadi gue akan menunggu apakah harga ini akan kembali ke atas untuk melakukan entry ya, atau dia sudah memang waktunya turun. Oke ya, sudah waktunya turun. Ya, turun bisa menembus ke demand yang ada di sini.
Kalau misalnya dia memantul di dimensi ini dan terus mengenai supply, ya gue akan mencari peluang untuk melakukan sell. Tapi kalau misalnya dia menembus area demand ini failed, ya berarti sudah menjadi salah satu indikasi ya memang harga ini sudah berubah tren ya untuk melanjutkan tren penurunan, dan kita akan melihat area sell yang baru atau area supply yang baru untuk kita melakukan entry sell. Ya, jadi ini kita lihat pergerakannya seperti apa. Apakah memang dia akan kembali memitigasi supply ini atau memang sudah termitigasi dan melakukan retrace ke bawah, melakukan penurunan ya, dan menembus area demand yang ada di bawah sini. Oke, jadi itu 3 pair ya, ada pound sterling dan Australian dollar. Ya, jadi kalau misalnya dilihat ini pound sterling sudah melemah ya, dari 17 Agustusan kita 17-an pound sterlingnya melemah ya. Kemudian ada USD dengan Swiss francs ya, jadi ada dua area menjadi fokus ya, walaupun sebelumnya nih sepertinya dulu aku juga udah pernah bahas area-area di bawah dan terus ditinggal karena kita tahu USD lagi menguat ya, dan di sini menjadi dua area yang menarik ya untuk kita pantau di minggu ini. Dan terakhir adalah Canadian dan Yen. Oke, jadi itu 3 pair yang menjadi fokus gue di minggu ini. Semoga video ini bisa menjadi pembelajaran ya buat teman-teman semua. Dan sebagai tambahan, di minggu lalu gue sempat ngebahas bahwa gue akan melakukan streaming ya, dan itu akan dimulai di minggu ini ya. Jadi di minggu ini di YouTube Trader Lokal itu akan mengadakan live setiap hari Rabu jam 7 malam, antara jam 7 malam atau jam 8 malam ya. Mungkin di minggu ini gue akan membuatnya di jam 8 malam ya, jadi teman-teman bisa udah santai, mungkin yang masih kerja udah ada di rumah ya, jadi kita bisa stream, bisa live bareng-bareng, bisa ngobrol bareng-bareng nanti di live-nya Trader Lokal ya. Dan di situ kita akan memantau, yang pertama kan yang kita lakukan adalah kita akan memantau apa yang sudah dibahas di analisa Senin pagi, bagaimana perkembangannya, dan kemudian kita bisa diskusi mengenai smart money concept ya. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang masih tidak dipahami mengenai smart money concept, kita bisa diskusi ya. Dan bukan berarti di situ gue akan menjadi expert, itu enggak ya, karena gue sendiri kalau misalnya ada yang gue nggak paham, gue pun akan bertanya kepada teman-teman semua gitu ya, sehingga kita nanti bisa mendapatkan jawaban berdasarkan pengalaman kita semua, sehingga kita bisa terus meningkatkan kemampuan kita melakukan analisa trading dengan metode smart money concept. Oke, sekian video analisa Senin pagi kali ini, sampai ketemu di hari Rabu.